Perkenalkan, nama saya Astianti Nurul Prasetya dari kelas 11 TKJ 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang networking model di Cisco Packet Trainer. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama di sini definisi. Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain itu, menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam suatu jaringan. Seperti itu. Dalam jaringan gitu. Di sini langsung saja pada gambar kedua ini. Network. Nah, di sini sebelum adanya model jaringan, yaitu networking model, kondisi komunikasi data sangat tidak teratur seperti ini, berantakan. Nah, bisa kita lihat pada gambar pada sebelah kiri ini, sebelum adanya networking model, jadi tidak beraturan, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi pada proses komunikasi data tidak tersusun dengan baik sehingga dapat menyebabkan berbagai masalah seperti tabrakan data collision, dan kesalahan dalam pengiriman informasi. Nah, setelah model jaringan diterbitkan, komunikasi data menjadi lebih terstruktur. Nah, jadi ini yang versi pertama dan diterbitkan langsung yang terbaru yaitu model networking agar saat pengiriman data atau penerimaan data itu tidak tabrakan. Jadi di sini sudah tersusun 8. Nah, bisa kita lihat di sini. Yang pertama, application, presentation, season, transport, network, data link, dan physical. Dengan adanya pembagian layer tersebut, proses komunikasi jaringan menjadi lebih mudah dipahami dan dikelola, dikembangkan. Inilah perbedaan antara kondisi sebelum dan sesudah diterapkan. Model jaringan sebelum dan sesudah diterapkan model jaringan seperti itu. Untuk gambar yang kedua ini kita lanjut saja. Nah, di sini networking model itu ada dua, dibagi menjadi dua, yaitu networking menggunakan TCP/IP model. Ini karena TCP/IP lebih less formal dibandingkan OSI. Nah, sebaliknya karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Jadi, networking itu dibagi menjadi dua. Ada yang TCP, ada yang OSI. Ada yang OSI model seperti itu. Nah, network TCP/IP model ini lebih less formal gitu dibanding OSI. Karena tadi ISO itu mungkin menerbitkan networking model yang lebih yang bernama OSI, Open Standard Open System Indicator. Nah, adapun TCP/IP. TCP/IP seperti upgrade dari OSI layer. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, update-nya gitu. Karena kedua jaringan itu, teknologi jaringan ini semakin berkembang. Jadi, pastinya para perusahaan atau para organisasi itu terus berkolaborasi, terus memperbaiki sebuah sistem untuk mempermudah kehidupan teknologi manusia ke depannya. Jadi, sebelumnya setelah memiliki OSI karena di dalam yang cukup lebih kompleks, maka OSI layer itu sekarang udah jarang banget digunakan. Digunakan hanya untuk kebutuhan edukasi seperti ini. Jadi, kalau ada yang sering digunakan itu adalah TCP karena OSI ini sekarang jarang digunakan. Nah, yaitu yang pertama karena
lebih kompleks. TCP ini biasanya adalah model yang membuat lebih ringkas dan lebih singkat. Kalau misalkan kita lihat aturannya di sini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk TCP, untuk OSI, untuk TCP dan OSI, OSI model itu udah jarang digunakan pada industri sekarang gitu. Dan lebih condong ke TCP atau IP. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini kita coba lihat lagi eh, OSI. OSI itu kan singkatan dari Open System Encounter ya, adalah model jaringan yang dikembangkan oleh internasional gitu. For standard YON ya teman-teman, sebagai sistem dalam jaringan komputer. Nah, OSI membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 layer. Nah, nanti kita akan bahas gitu. Seiring perkembangan teknologi jaringan, muncullah TCP/IP yang bisa yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi OSI itu memiliki 7 layer. Maka TCP/IP umumnya menggunakan 5 layer. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk OSI itu lihat di sini ya. Untuk OSI itu 1 2 3 4 5 6 7. Untuk OSI. Nah, kita coba ini ya. Kita langsung lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, untuk di sini TCP/IP model juga dikenalkan sebagai protokol internet. Nah, adalah jaringan model yang paling banyak digunakan untuk saat ini pada berbagai perusahaan dan vendor. Fungsinya sama seperti OSI, kurang lebih sama lah ya seperti OSI model yang ini, yaitu sebagai standar komunikasi dalam jaringan komputer. Nah, perbedaannya yaitu TCP/IP dan OSI itu, OSI memiliki 7 layer. Nah, sedangkan kalau TCP/IP itu lebih sederhana karena beberapa layer OSI digabungkan menjadi versi 4 layer gitu. Jadi untuk yang TCP/IP itu lebih sederhana, tidak terlalu banyak layer. Kalau yang OSI itu dia memiliki 7 layer. Nah, kalau yang TCP/IP itu dia hanya memiliki 4 layer atau 5 layer. Kurang lebih seperti itu. Nah, pada TCP/IP layer season, pada application, pada OSI digabungkan menjadi satu layer application. Nah, cara kerja TCP data dipecah menjadi paket-paket kecil. Bisa kita lihat di sini struktur OSI model. Presentasi lapisan, presentasi mengatur format, data, dan deskripsi agar bisa diterima dan dipahami oleh aplikasi ya. Nah, contohnya konferensi ASC menjadi karakter yang ditampilkan pada layar. Di sini cara kerja jaringan TCP/IP dipecah menjadi paket-paket kecil. Nah, paket dikirimkan melalui router untuk menggunakan jalur router. Nah, jadi dikirim dulu ke router untuk mencari jalur routernya kemana gitu ya. Langsung saja paket sampai ke tujuan. Nah, setiap layer TCP/IP memproses dua data sesuai tugasnya. Paket-paket disusun kembali menjadi file atau data yang utuh. Nah, jadi TCP/IP itu merupakan penyederhanaan dari OSI.
OSI model yang tadi saya sudah jelaskan, fungsi keduanya sama, yaitu sebagai standar komunikasi jaringan komputer. Tetapi TCP/IP lebih praktis dan lebih banyak digunakan dalam implementasi jaringan modern yang sekarang gitu. Perbedaan utamanya terletak pada jumlah layer yang lebih sedikit karena beberapa layer OSI digabungkan menjadi satu. Nah, jadi itulah yang bisa saya jelaskan untuk cara kerja TCP ya teman-teman. Nah, prosesnya gitu. Ini paket data dikirimkan ke router, diterima, lalu ini yang kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga saya ada struktur OSI, lalu vs TCP/IP model. Bisa kita lihat, untuk struktur itu dia memiliki 7 layer. Yang tadi saya sudah jelaskan, di sini memiliki 7 layer. Di sini untuk OSI dari bawah ke atas itu 7. Lalu untuk TCP application itu dia hanya memiliki 3 ya. 3 atau 4 ini ya. TCP/IP application juga sama, ini satu dan ini dipecah ya. Ini satu dan ini dipecah. Di sini ada struktur TCP/IP model, yaitu application layer. Application layer itu, nah, aplikasi layer itu lapisan aplikasi. Nah, itu dia fungsinya untuk melayani antar muka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Nah, di sini juga ada protokolnya. Nah, jadi protokolnya itu adalah HTTP atau VTP, lalu SMTP, dan lain-lain. Nah, kita lanjut saja. Di sini ada TCP/IP. TCP/IP application layer ya. Nah, bisa kita lihat di sini itu sebagai contoh ingin buka YouTube atau link gitu ya. Link apa gitu ya. Ini kita lanjut saja. Di sini ada TCP/IP application layer. Nah, bisa kita lihat di sini itu sebagai contoh ingin buka YouTube atau link apa gitu ya. Nanti si ininya sebagai ini orang gitu ya, ingin mencari web di browser gitu. Jadi nanti itu kita saat mengetik, nah lalu dikirimkan ke browser. Nah, jadi di browser ini juga dikirimkan ke web server. Kita cek apakah web ini bisa diakses oleh pengguna atau privat ya. Ini misal kita akan coba buka Cisco ya. Buka Cisco di Google ini. Cisco.com. Nah, di sini sebagai contohnya ini bisa ya. Nah, lalu kita akan coba buka YouTube. Nah, ini. Nah, di sini bisa juga. Gitu ya, salah satu contohnya. Jadi, web server YouTube, Cisco misal mikrotik gitu ya, untuk mendapatkan izin atau tidaknya apakah si klien ini bisa atau tidak, atau disetujui atau tidak gitu oleh web server ini. Maka langsung dikirimkan lagi ke browser lain gitu ya, untuk bisa disetujui gitu. Nah, untuk struktur TCP/IP model, untuk transport layer yaitu lapisan transport, nah mengatur pengiriman data dan memastikan keadaan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda.
Nah, protokolnya itu namanya TCP dan UDP. Nah, di sini eh, struktur TCP IP model, yaitu yang pertama TCP Transmission Control Protocol. Lalu yang kedua menggunakan koneksi. Nah, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet ya, dan mempermudah dalam menentukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya terdapat banyak ya. Komunikasi dua arah antar kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama, yang cukup lama. Nah, di sini juga ada struktur lagi yang dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 UDP. Nah, singkatan UDP yaitu User Datagram Protocol gitu. Tidak berbasis koneksi untuk UDP ini, tidak mengenal atau nomor urut, tidak mengkoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Nah, jadi bedanya UDP dan TCP ini mengirimkan data itu akan bertanggung jawab gitu untuk mengirimkan harus sampai kepada penggunanya itu dalam keadaan tidak kenapa-napa. Contohnya ingin memberikan paket apa gitu ya. Jadi ini sangat bertanggung jawab ya yang si TCP/IP ini. Sampai si paketnya sampai kepada penggunanya gitu dalam keadaan tidak kenapa-napa. Nah, selebihnya seperti itu. Nah, positifnya UDP ini mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Jadi ada plus minusnya gitu. Untuk yang ini mengirimkannya sangat cepat gitu. Kalau yang ini masih teraman ya. Nah, lalu fungsi utama TCP/IP model itu yaitu pertama menyediakan dengan fungsi utama yaitu komunikasi dalam jaringan dan internet. Yang kedua itu mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Yang ketiga itu menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan M4 lapisan inti teman-teman. Untuk fungsi utama TCP/IP model itu. Nah, untuk struktur TCP/IP model, yaitu TCP yaitu Transmission Control Protocol, menggunakan koneksi. Untuk yang TCP itu menggunakan koneksi data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, mempermudah dan menentukan dan memperbaiki kesalahan. Nah, negatifnya terdapat banyak komunikasi dua arah antar kedua pihak sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi kayak macet-macet gitu untuk mengirimkannya. Karena dia itu mengirimkan data dua arah antara dua arah dan dua pihak, kurang lebih seperti itu. Untuk fungsi utama TCP/IP model atau IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model dengan fungsi utama yaitu menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet gitu. Menyediakan standar, lalu yang kedua mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Lalu yang ketiga itu menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan. Nah, fungsi utama dari TCP/IP model itu menggabungkan beberapa lapisan OSI. OSI itu ada 7 ya, 7 lapisan. Jadi ini menggabungkan agar tidak terlalu banyak, lebih mudah dipahami.
Nah, lalu TCP/IP network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Nah, IP address itu kan alamat IP ya. Jadi maupun harus mempunyai IP address terlebih dahulu maupun mau apa gitu harus mempunyai IP address terlebih dahulu. Pemberian IP address adalah berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket data. Nah, contohnya saya akan klien mengirimkan paket data ke klien. Nah, gitu. Itu jika tidak mempunyai IP address, nanti itu yang akan menerimanya itu siapa gitu. Atau tidak jelas gitu alamatnya siapa gitu. Jadi, maka diperlukan yang terutama dan pertama-tama itu harus mempunyai IP address terlebih dahulu. Jadi, jika di kehidupan nyata itu sebagai alamat kita, alamat rumah gitu agar jika kita membeli paket tidak kesasar gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, TCP nah, TCP/IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan kedua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur setiap perangkat jaringan. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, alamat uniknya itu yaitu berupa IP address. Nah, bisa kita lihat di sini. Contohnya ada router dan PC-PC. Jadi seperti ini contohnya. Jika bisa kita lihat di sini setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik IP jaringan. Nah, jadi setiap PPC ini dia itu mempunyai alamat IP jaringan masing-masing. Misal untuk si laptop ini memiliki IP yaitu 192.168.1.1. Misal tuh untuk si laptop yang sebelah kanan misal memiliki IP yaitu 192.168.1.2 gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti juga itu dia bisa saling komunikasi antar laptop 1 dan laptop 2 gitu. Dia menggunakan bantuan yaitu bernama router. Nah, bisa kita lihat di sini router dan switch pada PPC ini ya. Oke, kita lanjut saja. Data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Nah, salah satu fitur pada data link layer ialah FCS. FCS itu Frame Check Scores, yaitu error datain mechanism hanya mendeteksi error tanpa recovery ya. Jadi dia itu hanya cek error ya, mengecek yang error gitu, tapi tidak mengambil tindakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MIC address. Lalu physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, yaitu mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device ya. Oke, bisa kita lanjut saja. Di sini ada encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengiriman terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer.
Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pengungkasan paket data yang disebut dengan encapsulation. Encapsulation ini. Nah, encapsulation pada komputer penerimaan terjadi proses sebaliknya pada komputer penerima. Nah, sebaliknya itu yaitu proses pembukaan bungkusan pada paket yang diterima dari pengirim decapsulation. Nah, dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket yang utuh. Jadi dipecah terlebih dahulu ya. Nah, dipecah itu yaitu disebut dengan encapsulation dan disatukan kembali menjadi utuh. Decapsulation, nah kurang lebih seperti itu. Ada sebuah contoh juga, saya sudah siapkan encapsulation dan decapsulation. Nah, ini pemecah paket data dan pengiriman gitu ya, atau network layer gitu. Network layer, physical layer atau application layer. Nah, ini tuh dipecah ya, lalu di pengiriman paket data, lalu dikirimkan. Nah, jika sudah, nanti disusun kembali seperti utuh oleh si decapsulation ini. Nah, penggabungan pemecahan paket data ya, seperti itu. Jadi langsung disusun rapi seperti secara utuh, yang tadi dihapus dulu, yang tadi dipecah dulu, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini juga ada encapsulation. Nah, kotak-kotak itu ya, data link IP. Nah, data link IP di sini ada nama pesan pada TCP yaitu data gitu ya. Yaitu gitu. Di sini ada nama pesan pada TCP itu yaitu ada 3 ya, 3. Ada segmen, ada paket, dan ada frame. Bisa kita lihat di sini. Ya. Segmen, paket, dan frame. 3. Figurnya itu 1/13 ya. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang networking model ini. Pada kesempatan berikutnya, saya akan langsung saja praktik di Cisco pakai trainer gitu ya. Nah, sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.